Jadi kalau kemarin itu sudah 3 kali pertemuan kita bahas tentang fluida statis, hari ini materi terakhirnya. Yang pertama yang lalu di fluida statis kita bahas tentang apa? Tekanan hidrostatik. Yang kedua tentang apa? Nah, yang minggu lalu kita bahas tentang apa? Hukum Archimedes. Sekarang ini yang terakhir. Tegangan permukaan, sudut kontak, kapilaritas, dan viskositas. Iya, ini yang kita pelajari hari ini. Jadi hari ini ada 4 topik materi yang kita pelajari. Nah, untuk mengantar kalian, Ibu punya pertanyaan ini. Pernahkah kalian mengamati seekor capung yang hinggap di permukaan air? Pernah. Oke, contohnya begini, kalau kita pergi mandi di kali Mahitul atau pergi cuci baju, biasanya ada serangga yang hinggap di atas permukaan air. Pernah lihat? Pernah. Selain capung, kira-kira serangga apa lagi? Nyamuk. Apa lagi? Lalat. Nah, itu contoh serangga yang lain. Ketika kalian melihat capung, nyamuk, lalat itu hinggap di atas permukaan air, tampak seperti apa permukaan air itu? Ada tekanan menurut dari Amu dan Agnes. Ada lagi yang lain? Angkat Binti. Datar. Berarti airnya datar. Tenang mungkin maksudnya ya. Datar sama dengan tenang. Oke, ada lagi yang lain? Ririn. Karena adanya tegangan permukaan. Nah, manfaat dari materi yang kita pelajari hari ini dan tegangan permukaan, terus kapilaritas dan viskositas itu kita bahas di sini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, untuk hari ini Ibu menggunakan model discovery learning. Jadi sebentar kalian itu akan Ibu bagikan dalam kelompok, kalian akan menemukan sendiri. Jadi konsep discovery learning itu penemuan. Jadi kalian bisa menemukan sendiri apa yang menjadi poin penting dari materi yang kita pelajari hari ini. Nanti sebentar setelah kalian berdiskusi kelompok, akan ada waktu untuk presentasi di depan sama seperti kali-kali lalu. Ibu akan menampilkan video ini, mohon diperhatikan baik-baik video ini. Oke. Bisa kelihatan ya? Bisa. Silakan ditonton, diamati. Dari video yang kalian nonton tadi ada peristiwa apa di situ? Agnes. Kalau air itu silat yang ditaruh di atas air itu dia tidak tenggelam. Sedangkan kalau di lautan air itu silat yang ditaruh dia sama dengan taruhnya itu sama, tetapi silatnya tenggelam dalam lautan air sabut. Dari kegiatan ini, kira-kira ada tidak pertanyaan yang muncul dalam
ini itu silet yang ditaruh di larutan air, kenapa dia tenggelam? Sedangkan kalau ditaruh di larutan yang air tapi ada sabun, kenapa dia tenggelam? Oke. Untuk membahas ini, Ibu akan bagi kalian dalam kelompok diskusi. Kita masih pakai kelompok diskusi yang lama. Sudah duduk dalam kelompok? Belum. Oke, kalau begitu silakan balik duduk dalam kelompok. Kita mulai dulu dengan kegiatan literasi. Silakan Ibu beri waktu 5 menit. Silakan kalian membaca materi tersebut. Mulai sudah bagi-bagi juga. Tegangan ini bekerja sejajar dengan permukaan sehingga memunculkan gaya tarik antar molekul kohesi. Efek yang mempengaruhi kejadian ini disebut dengan tegangan permukaan. Jadi tegangan permukaan adalah kecenderungan dan cair untuk menegang sehingga permukaannya ditutup semacam lapisan elastis. Dua, sudut kontak. Salah satu sifat unik dari zat cair ialah partikel dapat bergerak dan berpindah ke segala arah dengan cukup bebas. Dikatakan cukup bebas karena partikel tidak mutlak dan berpindah dan bergerak kemana saja dengan mudah. Partikel zat cair cukup susah untuk meninggalkan zat cair itu sendiri. Partikel zat cair punya gaya tarik menarik. Ya, Ainul, silakan Ainul. Adanya tegangan permukaan dipengaruhi oleh gaya Adanya gaya tarik antar molekul atau kohesi. Bagaimana? Betul? Betul. Oke, kamu betul. Nyamuk atau serangga itu bisa terapung di atas air. Bagus sekali. Jadi seekor nyamuk atau benda-benda lain seperti silet, jarum yang mengapung di atas permukaan air disebabkan permukaan zat cair atau fluida. Itu seakan-akan berperilaku seperti membran yang ceregang karena tegangan. Kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya zat cair pada pembuluh atau celah kecil atau pori-pori kecil. Jelaskan penerapan fenomena atau materi kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan fenomena kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, naiknya minyak tanah pada suhu kompor karena perembesan genangan air melalui pori-pori dinding rumah sehingga dinding menjadi lembab. Yang kedua, lampu minyak tanah bisa menyala karena minyak tanah naik melalui sumbu. Yang ketiga, dinding bata basah saat musim hujan karena air dari tanah merembes ke atas. Yang keempat, cairan tinta yang tumpah mudah diserap dengan kapur tulis atau kertas. Yang kelima, naiknya air dari akar ke daun melalui pembuluh kayu. Yang keenam, meresapnya air pada saat musim hujan sehingga dinding rumah menjadi basah. Yang ketujuh, air yang menggenang di lantai dapat diserap oleh kain pel atau dengan spons. Tadi kan poster berita. Kan
menyala. Sedangkan dia punya minyak tanah itu ada di bawah. Karena ada pori-pori kecil pada sumbu. Sehingga bisa minyak tanah dari bawah bisa naik ke atas karena ada pori-pori yang bisa mengangkatnya gitu. Bisa naik ke atas. Jadi kalau masalah kita terkena api, dia tidak dan sumbu tidak habis karena masih ada minyak tanah gitu. Jelaskan penerapan fenomena atau materi yang dibahas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, peminyakan. Temperatur permukaan yang rendah mempengaruhi performa aliran minyak pada sistem pipa transportasi minyak berat. Hal ini dikarenakan penurunan temperatur dapat meningkatkan kekentalan yang mengakibatkan minyak sulit untuk mengalir. Sensor pada pipa minyak mentah akan mengukur kekentalan lidah sebagai penentu tekanan yang harus ditambahkan sehingga aliran minyak dapat tetap stabil. Kedua, bahan pangan. Viskositas digunakan hasil dari setiap proses produksi bahan pangan. Kekentalan antara saus mayones, kecap tentu akan berbeda, sehingga pengukuran temperatur pada kekentalan sangat dibutuhkan untuk menghasilkan konsentrasi makanan yang sesuai. Apakah yang terjadi dengan viskositas suatu zat cair jika tekanannya bertambah? Semakin tinggi tekanan, maka viskositas atau kekentalan akan semakin naik. Penerapan tegangan permukaan zat cair dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada tentang sabun cuci. Kenapa sabun cuci atau sabun mandi? Kalau kalian amati ketika kalian mandi itu kan begitu kalian siram air itu mau saja jatuh, ya tidak? Tapi begitu kalian pakai sabun, ambil sabun gosok ke badan, itu busa sabun itu tertinggal di badan. Sabun itu diberi zat yang dapat mengaktifkan atau bisa menghilangkan tegangan permukaan itu. Kalau kalian lihat antara saus dan kecap saja yang paling sederhana, itu kan kental mereka. Tapi kan kalau kita bandingkan saus dan kecap berbeda juga jenis kekentalan mereka. Ya tidak? Ya. Jadi antara saus dengan kecap mana lebih kental? Saus. Saus. Jadi kalau orang mau buat saus, kentalnya saus dengan kentalnya kecap itu dia harus belajar juga viskositas. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang kapilaritas? Apa itu kapilaritas? Ya, Olga, silakan. Kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya zat cair di dalam pipa kapiler atau pipa sempit. Oke. Kalau begitu Ibu mau uji pemahaman kalian. Kalian betul paham tidak materi? Silakan keluarkan HP-nya. Ini hasilnya, ini yang paling tinggi Dani, kemudian Digna, Nova, Agnes, Indah, Ainun, Daniel Gala, Kenny juga ya. Sudah Ibu bagi jurnal refleksi tolong diisi ya. Untuk pembelajaran kita hari ini, materi fluida statis cukup sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Ini doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Siap.